Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Muntaqimu. Al-Muntaqimu atau Al-Muntaqim itu seringkali diterjemahkan dengan yang maha mengancam. Seringkali diterjemahkan dengan yang maha mengancam. Ada seorang sahabat Nabi namanya Alqamah radhiyallahu an. Beliau pernah menyampaikan kepada murid-muridnya begini: Nahnu na'uddul ayati barokatan wa antum ta'uddunal ayati takhwifa. Kami dulu para sahabat Nabi memandang Al-Quran itu sebagai barokah, surat cintanya Allah kepada kita, kebaikan untuk kita. Sementara kalian menganggap Al-Quran itu ancaman. Memang di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang memperingatkan kita atau mengancam kita atau mengingatkan kita. Tapi kalau kita mau perdalam lebih dalam lagi, itu semata-mata karena Allah mencintai kita sebenarnya. Jadi karena Allah mencintai kita. Kalau ada anak kecil, anak kita yang masih kecil merangkak atau berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya, kita akan berkata, jangan. Nah, kita ngomong gitu. Itu karena kita sayang. Kadang anak itu kan maksa gitu loh, bonek gitu. Karena dia maksa mau berbuat sesuatu yang membahayakan, kita ngomongnya apa? Nanti kalau dibuat mama cubit loh nanti. Nah, kita ancam mau kita nanti bapak cubit loh nanti. Kita ancam, kita cubit. Namanya anak kadang maksa juga itu. Akhirnya kita ambil juga dia. Gak kita cubit juga sih. Kata para ulama, membatalkan ancaman itu bagian dari rahmat Allah. Jadi membatalkan ancaman itu bagian dari rahmat Allah. Karena di Al-Quran itu yang diulang-ulang bahwa Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janji. Kata para ulama, tidak ditemukan satu ayat pun yang menyatakan bahwa Allah itu tidak akan mengingkari ancaman. Innallaha la yukhliful wa'id, itu tidak ada.
yang ada mi'ad. Jadi kalau janji Allah nggak pernah ingkar. Tapi kalau ancaman Allah nggak pernah menyatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari ancaman. Karena termasuk rahmat Allah adalah mengingkari ancaman. Lagi-lagi itu ya karena Allah sayang kepada hambanya. Nah, jadi aneka peringatan bahkan ancaman dalam Al-Quran itu saya ulang karena Allah sayang kepada kita sebenarnya. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang tidak paham terhadap ajaran agama ini sehingga mengatakan itu Tuhannya orang Islam kok galak banget ya. Karena banyak ancaman-ancamannya, banyak peringatan-peringatannya. Sebenarnya lebih tepatnya itu kan Allah memberitahu risikonya. Gila kok terus no. Kalau kamu lanjutkan nanti bisa begini. Allah kasih tahu semua. Ada 2 kepanitiaan pendakian gunung misalnya, gitu ya. Yang satu panitianya itu detil memberitahukan rinciannya. Nanti kalau naik gunung hati-hati ya. Kalau ada 2 jalan ambil yang kiri aja atau ambil yang kanan saja. Jangan ambil yang tengah, itu bahaya. Nanti kalau lewat kali, kalau tampak dangkal sungainya tiba-tiba ada ranting berjatuhan dari atas, segera naik karena itu ada air besar dari atas misalnya. Di sekian kilometer nanti hati-hati, itu banyak lutung, banyak monyet, tas-tas bawaan itu hati-hati misalnya gitu. Diberitahu. Ini daerahnya agak licin misalnya. Hati-hati nanti Pokoknya terus diberitahu. Oh, ini makanan yang boleh dimakan, ini yang nggak boleh makan. Ini kalau dimakan bagus, ini bisa mencret kalau dimakan. Ini bisa keracunan, diberitahu semua. Awas waya ini nanti kalau sudah mulai sore kabut mulai turun, hati-hati nanti diberitahu semua. Sehingga kemudian peserta yang akan ikut pendakian gunung itu ya ngerti. Oh, ini berarti. Ada diberitahu detil, tenang, jelas aturannya, arahannya jelas. Kepanitiaan naik gunung yang kedua ini ngomong ke pesertanya gini, pun bapak-bapak, ibu-ibu, monggo naik saja gunung bebas, sakarepmu wis, monggo bebas, monggo. Itu kalau jenengan suruh pilih yang mana? Kalau saya pilih yang pertama, yang detil. Sehingga Islam itu dengan aturannya yang rinci, itu kita mengambil sikap itu arahannya jelas dari A sampai Z, itu jelas. Kalau seneng itu ada caranya dalam Islam, ada arahannya. Mungkin di agama sebelah bingung kata ngomong apa lek seneng. Kalau kita kan jelas, alhamdulillah, masya Allah misalnya gitu. Jelas kita itu. Kalau sedih ya jelas arahannya. Kalau bingung ya jelas arahannya. Tapi lek bingung, serahkan sama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau salat istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Jadi semua arahannya keluar, bahkan sampai keluar masuk WC itu diterangkan dalam Islam. Sampai sedetil itu. Sehingga kita ini nggak usah menduga-duga, termasuk tentang halal haram. Sehingga kita nggak usah menduga ini boleh apa enggak boleh. Arahannya sudah jelas dalam Islam. Sehingga kita tahu betul bahwa harus bagaimana itu, ngerti arahannya itu jelas. Sehingga kita nggak usah mikir terlalu berat. Kenapa? Karena sudah ada ketentuan yang kita tinggal menjalani, tinggal mau apa tidak gitu aja. Itu seperti itu. Itu dalam Islam itu begitu. Nah kalau yang bebas itu kan kalau saya malah bingung itu. Misalnya mau minum, ini jenis pohon yang airnya bisa diminum apa enggak, buahnya bisa dimakan apa tidak. Karena ada rotan yang kalau dibelah ini keluar air, atau ada beberapa pohon tertentu yang bisa keluar air. Tapi ini yang boleh diminum apa tidak, ini makanan. Malah bingung apa. Makanya aturan-aturan dalam Islam itu sampai sedemikian detil itu dalam rangka ya untuk kebaikan orang itu. Atau kalau kita misalnya mau melepas anak kita dalam perjalanan sendiri ke Surabaya misalnya, terus kita naik bis misalnya gitu ya, kita beritahu, nak nanti kamu kalau turun Bungurasi itu jalannya yang agak cepat ya. Di sana itu copetnya biasanya senang kalau ada orang jalannya pelan misalnya gitu. Kita kasih tahu. Terus jangan terprovokasi oleh
maklar-maklar itu. Wis pokoknya kamu milih bis sendiri aja, nggak harus ngikuti maklar-maklar itu. Jangan mau dituntun-tuntun sama maklar-maklar itu. Nanti kalau kamu turun di Bungurasi naik angkot turun Joyoboyo, itu Joyoboyo itu hati-hati, jangan sampai nyasar kampung sebelah itu kampung copet itu. Nah, kamu enak aja, harus diberitahu pokoknya. Jadi sehingga kemudian anak kita kan lebih berhati-hati gitu. Kenapa? Karena diberitahu. Dibandingkan dengan kalau orang tua yang mengatakan sama anaknya, Surabaya aman, jalan aja sana aman, nggak akan terjadi apa-apa, aman, bebas kamu sana tuh. Itu malah bahaya. Tapi kalau kita kasih peringatan itu justru dia akan lebih berhati-hati. Wong rambu lalu lintas saja kalau pas mati itu saya kadang malah bingung, mending nyala daripada mati. Mati malah semua ini malah gak karu-karuan. Nah, makanya dalam Islam itu aturan jelas, bahkan beberapa mengandung ancaman-ancaman. Itu bukan karena ancaman itu sendiri sebenarnya, tapi lebih kepada karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Itu yang terkata Al-Qamar radhiyallahu an, nahnu na'udul ayati barakatan wa antum ta'uddunal ayati takhwifa. Kami para sahabat Nabi memandang Al-Qur'an sebagai barokah, kebaikan, surat cinta dari Allah untuk kita, sementara kalian memandang Al-Qur'an sebagai ancaman, takhwifa itu. Ya tadi saya ulang, kalau mau kita perdalam memang ada ancaman-ancaman itu, namun kalau semakin kita perdalam kita akan tahu betapa inilah cintanya Allah kepada kita hamba-hambanya. Al-muntaqimu berasal dari kata naqama yang maknanya berkisar pada tidak menyetujui sesuatu karena menilainya buruk. Dari sini muncul makna menyiksa. Ya, jadi lek ngewayel Allah izinkan, tapi belum tentu Allah ridho. Jadi apa yang Allah izinkan itu belum tentu Allah ridhoi. Tapi apa yang Allah ridhoi pasti Allah izinkan. Jadi beda antara izin dari Allah dan ridho dari Allah, itu beda. Sehingga kadang orang bertanya misalnya, itu orang nyolong, itu orang zina, itu. Kalau kita merujuk pada urutannya ya, kan semua sudah Allah bekali dengan akal sehat, dengan ilmu, dengan iman, dengan Islam misalnya. Dengan pertimbangan itu sudah cukup sebenarnya untuk kita menghindari semua itu sebenarnya. Cuman kan kadang sebenarnya orang itu ngewayel, maksa untuk berbuat sesuatu yang gak benar itu. Sehingga ya mungkin saja kemudian Allah izinkan. Kalau sudah terjadi pasti Allah izinkan itu. Tapi apakah yang Allah izinkan itu berarti Allah ridho? Belum tentu. Maka jangan GR ketika ada kemudian mohon maaf ada sebagian orang yang bergelimang dosa terus mengatakan nyatanya saya baik-baik saja, gak ada masalah gitu. Padahal dia mohon maaf rajin ngambil hak orang lain, zalim pada orang lain, durhaka kepada Allah. Dia bilang, nyatanya saya baik-baik saja, berarti saya tidak apa-apa. Berarti Allah mengizinkan. Padahal beda antara izin dari Allah, beda dengan ridha dari Allah. Karena istidraj itu diizinkan oleh Allah. Tapi jangan lupa ujungnya itu adalah kesengsaraan kalau dipaksakan terus, kalau nggak tobat. Itu yang Allah ingatkan kita dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin, dablek. Kalau bahasa kita ya wis terus dablek. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Tambah durhaka, tambah lancar, tambah durhaka, tambah sukses, tambah durhaka, tambah tokonya, tambah rukonya, tambah durhaka, tambah istananya misalnya. Pokoknya nambah semua, tambah durhaka itu tambah semua. Kata Allah, ingat hatta idza farihu bima utu. Hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaannya itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka baghtatan, sekonyong-konyong. Ujuk-ujuk, mak jegaglik, mak bedunduk tiba-tiba. Itu baghtatan fa idahum mublisun.
Seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Kalau kaget sempat tobat, alhamdulillah. Yang repot kaget serangan jantung, mati. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi jangan dikira itu Allah ridho. Diizinkan iya, ridho tidak. Allah tidak ridho. Untuk hal-hal yang buruk tentu Allah tidak ridho. Kalau kita bicara i'tiqad dasarnya, Al-Hadid ayat 22, Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini maupun yang menimpa diri kita kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhil Mahfuz sebelum kami merealisasikannya, dan itu mudah bagi Allah. Dan itu mudah bagi Allah. Artinya kalau secara i'tiqad dasar baik buruk itu semua terjadi atas kehendak Allah, karena memang dalam rukun iman yang keenam itu kita mengimani takdir Allah itu khairihi wa syarri, baik yang baik maupun yang buruk. Ini penting mengetahui akidah dasar ini supaya jangan sampai begini. Nanti kalau ada orang juahat terus kita mengatakan bahwa dia dikuasai oleh setan sehingga seolah-olah Allah tidak bisa menguasainya. Nah, itu salah itu. Bahwa dia dikuasai setan betul, tapi i'tiqad dasar kita meyakini dan itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Tapi ingat tadi ya, izin Allah itu tidak sama dengan ridho Allah. Diizinkan terjadi, tapi Allah tidak ridho. Sehingga suatu saat ketika yang bersangkutan tidak kunjung tobat, bisa saja Allah hajar tadi itu, atau tiba-tiba tobat, karena semua dalam kuasa Allah dan itu mudah bagi Allah. Karena memang semua makhluk tidak dalam kuasa setan, semua makhluk dalam kuasa siapa? Allah. Bahkan beberapa tokoh utama dalam Islam itu banyak yang masuk Islam itu di puncak kekafirannya tuh. Itu bukti bahwa di dalam sebagian orang yang dalam kedurhakaannya sekalipun itu tetap dia dalam kuasa Allah, bukan dalam kuasa setan. Bahwa dia dikuasai setan dalam tanda kutip iya, tapi semua dalam kuasa Allah. Karena sewaktu-waktu Allah bisa berikan dia hidayah kalau Allah berkehendak, atau dia tobat minta ampun kepada Allah dan seterusnya. Saya ulang tadi, karena beberapa orang itu masuk Islam dalam tokoh utama dalam sejarah Islam itu justru masuk Islamnya di puncak kekafirannya. Siapa contohnya? Misalnya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau masuk Islam itu di puncak kekafirannya. Di saat beliau hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah masuk Islam. Di puncak kekafirannya ketika beliau berencana hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi contohnya? Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis Sahih Muslim diceritakan ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu masuk Islam di saat Abu Hurairah sudah capek. Bukan cuma capek, capek dengar ibunya tiap hari memaki-maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke Nabi kita Muhammad SAW, ummah ya Rasulullah, ummah, ibuku wahai Rasulullah, ibuku. Ada apa dengan ibumu wahai Abu Hurairah? Kamakal beliau mengatakan, kalau bahasa kita tadi ini mafhum riwayat, saya sudah capek dengar ibu saya tiap hari memaki-maki engkau wahai Rasulullah, tolong doakan ibu saya dapat hidayah. Maka Nabi mengangkat tangannya sambil berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Belum turun tangannya Abu Hurairah radhiyallahu, belum turun tangannya Nabi kita Muhammad SAW yang mulia itu, Abu Hurairah udah lari duluan menemui ibunya. Ternyata ibunya sedang mandi. Selesai mandi, beliau bilang kepada Abu Hurairah, antar aku menghadap ke Rasulullah SAW. Untuk apa wahai ummah? Takut memaki-maki Nabi kan? Aku mau masuk Islam, masya Allah. Dalam mazhab Maliki, kalau ada orang mau masuk Islam disuruh mandi dulu baru syahadat. Itu dalam mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i pakai hadis Abu Talha, syahadat dulu baru mandi. Karena ada orang bersyahadat di hadapan Nabi, terus kata beliau bawa ke tengah kebunnya Abu Talha suruh mandi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Maliki mandi dulu baru bersyahadat. Kalau mazhab Syafi'i bersyahadat dulu baru mandi. Kalau saya tergantung konteksnya.
Cuma kalau di hadapan saya, karena saya bermadzhab Syafi'i, jadi syahadat dulu aja, baru mandi. Kalau mandi dulu takutnya nanti kepleset mati. Itu seperti itu. Tapi itu tergantung konteksnya lah. Tapi itu ada dalam mazhab Maliki. Baik. Singkat kata, singkat cerita, itu beberapa tokoh yang dalam sejarah Islam itu masuk Islam justru di puncak kekafirannya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masuk Islam setelah mengalahkan, atau lebih tepatnya imbang ya, dalam perang di Uhud itu. Awalnya Nabi menang, terus Khalid bin Walid terus akhirnya menang itu. Dan itu memang Allah pergilirkan itu, kalah menang itu supaya Nabi itu tidak dituhankan. Ya, singkat kata singkat cerita, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu justru masuk Islam itu setelah itu. Setelah itu. Ya, kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Namun secara akhlak al-karimah, secara akhlak karimah, kalau ngomongnya itu arahan Allah ada dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 79 itu. Itu arahan akhlaknya itu. Kalau etika dasarnya tadi itu Al-Hadid ayat 22 itu diantaranya. Terus kalau kita bicara akhlak ngomongnya itu ada di surah An-Nisa ayat 79. Kita katakan Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan katakan dari Allah. Kalau yang buruk-buruk katakan salahmu sendiri. Nah, jadi kalau ngomongnya jangan ngomong ya sudah takdir Allah orang itu berzina, sudah takdir Allah dia nyolong. Jangan ngomong gitu. Ngomongnya itu pasti karena keserakahannya, itu pasti karena tidak bisa menahan syahwatnya. Itu ngomongnya gitu. Jadi kalau keburukan suruh ngomong salah kita. Tapi etika dasar tetap kita yakini. Karena jangan sampai kita melenceng, orang itu dikuasai setan terus Allah nggak menguasai dia, itu salah besar. Nah, jadi dalam ngomong kita katakan oh dia, kalau untuk yang baik kita bilang dari Allah, kalau yang buruk kita bilang salah kita sendiri. Kalau yang baik-baik bilang dari Allah, kalau yang buruk-buruk bilang salah kita sendiri. Itu ada yang nyeletuk ngomong Allah kok maunya enaknya sendiri ya. Kalau yang baik-baik suruh ngomong dari Allah, kalau yang buruk-buruk suruh ngomong salah kita. Maka saya jawab, kalau misalnya Allah maunya enaknya sendiri, sampean mau apa? Saya bilang gitu. Kalau misalnya Allah maunya enaknya sendiri, terus sampean mau apa? Mau protes? Saya bilang. Sama Allah percuma protes, sama Allah itu semau maunya. Tapi kita punya keyakinan bahwa Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Itu janji Allah itu. Dan Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat ayat 46 Allah berfirman, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Jadi Allah itu, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Dan tiadalah Tuhanmu Allah itu berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan zalim kepada hamba. Itu catat baik-baik. Sehingga karenanya kalau kita ambil hikmahnya, ketika kita berbuat baik kita bilang dari Allah. Ketika terjadi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, kita bilang dari Allah. Kita bilang itu dari Allah. Itu akan buat kita bersyukur dan tidak akan takabur. Karena kita merasa semuanya dari Allah, makanya kita akan bersyukur dan tidak akan takabur. Kita akan bersyukur dan tidak akan takabur. Kenapa? Karena kita merasa ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah. Yang ada malah syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga kita tidak akan takabur, kita tidak akan ujub, kita tidak akan bangga diri. Karena kita merasa semuanya dari Allah. Nah sebaliknya, kalau yang buruk-buruk kita katakan itu salah kita, pertama kita tidak akan suudzon kepada Allah. Kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan perbaikan diri. Dan itu lebih baik untuk kita daripada kalau kita terus menuding takdir, lantas kemudian karenanya kita tidak akan melakukan perbaikan diri. Dari sini kita belajar dari Nabi Adam alaihissalam ya. Nabi Adam alaihissalam itu ketika beliau dikeluarkan dari surga, beliau diajari oleh Allah satu kalimat taubat yang itu patut untuk kita lakukan sebagai bentuk i'tiraf, pengakuan di hadapan Allah.
Beliau mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Rabb kami, dzalamna kami telah menganiaya anfusana diri kami sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan sekiranya panjenengan boten berkenan mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Adam itu menghantam dirinya ketika dikeluarkan dari surga itu. Beliau tidak mengatakan begini, ya Allah, kan engkau yang telah mentakdirkan hamba keluar dari surga, bahwa hamba diampuni gitu loh. Beliau tidak berani menatap takdir itu, tidak berani. Tidak berani. Beliau menghantam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan beliau tidak sibuk menuding iblis. Yang nyata-nyata dalam berita dalam Al-Quran itu ada punya peran menipu, mengelabui Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak terus Nabi Adam mengatakan, ya Allah ini saya keluar dari surga gara-gara iblis yang gua play itu, ya Allah. Enggak, beliau enggak begitu. Beliau sibuk menghantam di Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Adam yang tadinya di surga itu sebagai manusia biasa yang bukan nabi dan rasul, itu begitu dikeluarkan dari surga, kemudian beliau bertobat, dengan tobat itu beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Nah, itu seperti itu barokah tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Termasuk Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau mengatakan Rabbana dzalamna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau tidak menuding takdir. Ya Allah, engkau yang telah mentakdirkan hamba di perut ikan ini, bahwa ya hamba dikeluarkan gitu loh. Enggak. Beliau juga tidak menghantam kaumnya yang mengatakan ini gara-gara kaum saya yang guaplai semua itu, akhirnya saya enggak. Beliau sibuk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sakit beliau mengatakan wa idzam maridtu fahuwa yashfin. Ketika ngomong sakit sebut dirinya. Pas sembuh nyebut Allah. Jadi beliau tidak mengatakan ya Allah engkau yang telah menurunkan penyakitnya maka sembuhkanlah hamba, turunkan pula obatnya. Tidak. Beliau mengatakan ya Allah, ketika hamba sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Demikian juga ketika Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah agar sembuh dari penyakitnya itu, beliau mengatakan anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Beliau bukan menyebut takdir Allah. Ya Allah, hamba sedang terkena musibah penyakit ini. Sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang itu. Dan banyak lagi doa-doa para nabi yang seperti itu. Makanya kalau bicara etika dasar ya seperti tadi di Al-Hadid ayat 22. Tapi ketika bicara tentang bagaimana kita ngomongnya, akhlaknya, akhlak karimahnya, itu mestinya kita menggunakan apa yang di surah An-Nisa ayat 79 itu. Jadi ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan katakan dari Allah, kalau hal yang buruk katakan itu karena salahmu sendiri, salah kita sendiri. Az-Zajjaj seorang pakar bahasa Arab rahimahullah menulis bahwa kata niqmatun yang berasal dari kata naqoma itu berarti tidak menyenangi sesuatu disertai dengan kemarahan. Jadi kalaupun hal itu terjadi atas izin Allah karena Allah tidak ridho, maka ujungnya pasti tidak baik. Jadi karena Allah tidak ridho, ujungnya pasti tidak baik. Makanya saya ulang harus diperhatikan mana antara izin dari Allah dan ridho dari Allah. Yang kita harapkan dari Allah itu ridho. Allah itu ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, maka Allah pasti izinkan hal itu terjadi. Kayak ada orang maksa untuk berbuat sesuatu misalnya, terus sudah dicegah enggak nurut, kata ya sekono lakono sakarepmu. Mate kono. Itu kan orang dulu kan sekono sakarepmu. Lek-lekan kono entek-entekno. Karena ada capek menasihati. Ada orang-orang tertentu yang diizinkan terjadi, tapi ya itu saya ulang. Tapi apapun itu,
di balik apapun yang Allah tetapkan dalam bentuk keburukan sekalipun menurut kita ya. Karena kata para ulama takdir baik dan takdir buruk itu bukan menurut Allah tapi menurut kita kalau kata para ulama. Jadi istilah mengimani takdir Allah rukun iman yang keenam itu adalah khairihi wa syarrihi, baik buruknya takdir itu kata para ulama itu maksudnya baik buruk menurut kita. Karena kalau kita bicara hakikatnya dari Allah, maka apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik. Itu pada dasarnya. Saya ulang ya, istilah takdir baik dan buruk itu kalau kata para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi tentang rukun iman khairihi wa syarrihi itu para ulama mengatakan itu adalah takdir baik dan buruk menurut kita manusia. Karena saya ulang, kalau kita bicara hakikatnya, apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik. Itu nilai dasar. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah antara lain di surah Ali Imran ayat 26 itu tentang doa yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang Tabuk. Saat perang Tabuk itu Nabi dalam kondisi di mana beliau membuat parit saat itu. Ada satu bongkahan batu yang para sahabat tidak sanggup untuk membelahnya. Maka Nabi turun tangan langsung membelah batu itu. Terpancar percikan cahaya yang menerangi seluruh Madinah. Di situ beliau bersabda, Persia akan takluk, Romawi akan takluk. Mendengar bahwa Nabi akan menaklukkan Persia dan Romawi, saat itu orang-orang munafik terutama mentertawakan beliau dengan mengatakan surah mungkin, mosok Persia dua imperium besar akan takluk oleh seorang pemimpin yang memimpin wilayah yang tidak begitu luas saat itu. Maka orang-orang munafik mentertawakan Nabi dengan mengatakan tidak mungkin. Dikatakan tidak mungkin itu kekasihnya nggak terima. Allah turunkan doa untuk Nabi yang dengan doa ini sesuatu yang tidak mungkin tadi menjadi mungkin dengan izin Allah. Ali Imran ayat 26 itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi di situ Allah ajarkan bahwa darimu lah ya Allah, di dalam kekuasaanmu lah ya Allah itu ada semua kebaikan. Jadi artinya apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik. Jadi apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah semua kebaikan itu. Di dalam kekuasaanmu lah ya Allah semua kebaikan itu. Artinya semua yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik. Cuman kadang kita ini memandang buruk karena tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal di balik itu ada banyak kebaikan yang tidak kita pahami. Allahu Akbar. Apapun yang datangnya dari Allah, nilai dasarnya adalah rahmat. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Sehingga kemudian apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah rahmat. Nah, cuman kadang ya tadi itu ada banyak hal yang tidak kita pahami sehingga kemudian kita menganggap itu buruk gitu loh maksudnya. Allahu Akbar. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata muntaqim berbentuk tunggal, yang ditemukan adalah yang berbentuk jamak, yakni muntaqimun sebanyak 3 kali. Juga kata kerja masa lalu sebanyak 6 kali, naqamu, dan sekali dalam bentuk kata kerja yang menunjuk masa akan datang, yantaqimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 95 itu,
Afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu min. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Kalau hamba itu tobat, illa maqad salaf, yang lalu biarlah berlalu, kata Allah. Bahkan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat seperti tidak punya dosa sebelumnya. Bahkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kalau hamba itu sudah minta ampun kepada Allah, maka yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Yang lalu darimu aku tidak peduli. Saya kadang kalau nasihati orang itu, saya bilang sama yang bersangkutan, saya tidak peduli Anda berapa lama begini. Pertanyaannya sekarang adalah Anda mau berapa lama begini? Kalau sudah lalu, kalau tobat, kata Allah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, kata Nabi dalam satu hadis maqal, apa orang yang sudah bertobat seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau di kitab Al-Arba'in tadi, yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Makanya kalau ada orang berbuat dosa terus dia bertobat, kok kita ungkit perbuatan dosanya dengan ngatai dia, hati-hati, itu bisa kembali ke kita sendiri. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi maknanya sahih, kata Imam Ahmad atau kamakal. Dikatakan dalam riwayat itu, man ayyara akhahu musliman bi dzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, apalagi tidak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Hati-hati. Orang udah tobat, jangan diungkit masa lalunya yang dia sudah tobati itu. Allah. Kenapa maknanya sahih? Karena bersesuaian dengan hadis sahih riwayat Abi Dawud, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi bersabda, "Qamakal, ketika seseorang melaknat saudaranya, laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi. Sampai di bumi dia ditolak, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat. Ternyata enggak pantas. Kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat itu sendiri, sehingga kena yang melaknat itu sendiri. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya hati-hati, nggih, hati-hati. Allah. Ada seorang pengemis di Jakarta Utara itu. Dulu ngemis bareng istrinya. Saat istrinya meninggal dunia, dia nggak ngemis lagi, runtang-runtung. Terakhir minta nikah lagi sama anak yang nggak diizinkan. Terakhir mati bunuh diri, buta dia, pengemis buta. Orang setempat cerita sama saya, ini orang dulu ustadz, kerja kantoran, orang kampung kerja kantoran. Itu terus perlente lah kalau bahasa kita. Dia punya bapak. Bapaknya itu sudah sepuh, kan kadang namanya orang sepuh kan enggak patek bisa delok ngoten nggih. Dikatain kalau nanya ke anaknya, "Itu Pak, mata lo buta, Pak." Sering dia katain bapaknya, "Mata lo buta, Pak, mata lo buta, Pak, mata lo buta." Begitu bapaknya meninggal, tidak lama buta matanya. Dia buta matanya. Saya lihat sendiri dia jadi pengemis, saya lihat sendiri. Dan saya tahu sendiri orangnya. Itu dulu gara-gara saya ngatain bapak, "Buta mata lo, Pak. Mata lo buta, Pak." Itu sering. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kena ke dia sendiri. Ada orang itu sebelum meninggal itu pas masih sehatnya sering ngatain orang, "Tadi kembang amben kon." Gitu. Orang Surabaya. "Tadi kembang amben kon." Jadi kembang amben itu bunganya tempat tidur itu apa namanya? Yang sakit lama di tempat tidur itu kalau orang Jawa bilang kembang amben. Jadi kembang amben itu jadi kembangnya tempat tidur karena sakit lama itu. Sering ngatain orang, "Jadi kembang amben kon, jadi kembang amben kon." Sebelum meninggal lama beliau sakit di atas tempat tidur. Sering ngatain orang begitu. Semuanya hati-hati. Dan termasuk juga hati-hati kalau perihal perbuatan dosa yang sudah ditobati. Ngerinya kembali ke kita sendiri. Itu seperti itu. Tapi kalau sudah tobat kok diulangi lagi dalam pengertian dia durhaka lagi kepada Allah, ya berlaku lagi sistem ancaman itu.
Kalau seingat saya di surah Al-Isra itu ya Ustaz ya, in uttum udna itu ada di Al-Isra kalau saya salah. Ya. In uttum udna kata Allah. Kalau kamu ulangi, tak ulangi lagi, tak kaplak mana gitu. Ada orang sudah dikasih peringatan oleh Allah, tobat. Kok diulangi lagi? In uttum udna. Kalau kamu ulangi, tak ulangi lagi, tak ulangi juga. Artinya gini, ketika dia tobat, oke. Insya Allah tidak akan Allah berikan ancaman itu. Tapi kalau diulangi lagi, berlaku lagi itu ancaman itu. Tapi yang harus kita ingat dalam hal ini adalah jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Itu rumus itu. Kata para ulama begitu mengatakan jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Terus ya seperti halnya mandi kotor mandi lagi, capek beristirahat, kotor mandi lagi, terus gitu. Jadi jangan pernah berhenti. Dan tentu Allah Maha tahu siapa yang datang dengan sungguh-sungguh saat bertaubat, siapa yang pura-pura, Allah Maha tahu, dan siapa yang datang dengan i'tiraf pengakuan, Allah juga Maha tahu. Allah. Terus kemudian saya ulangi tetap rumusnya jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Terus jangan terprovokasi sama omongan setan. Ada percuma kamu tobat nanti kumat lagi tuh. Udah nunggu tua aja. Iya kalau sampai tua, kalau nggak sampai tua, ya, segera tobat minta ampun terus. Di dalam Al-Quran surah As-Sajdah surah ke-32 ayat 22 Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi ayat ini menegaskan tentang siapa orang yang ini istifham tidak untuk ditanya tapi tidak untuk dijawab tapi untuk kita renungkan ke kita ya. Jadi siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Udah baik-baik dikirimkan Nabi dan Rasul, diturunkan kitab suci, dikasih arahan, kok sik gak nurut wae ya tanggung resikonya. Tanggung apa? Resikonya. Karena di surah Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka." Siapapun yang berpaling dari peringatanku, Al-Qur'an kata Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Tapi dia kaya Ustaz, enggak, tetap sempit, hakikatnya sempit. Karena yang tahu lapang dan tidak lapangnya itu hakikatnya hanya Allah dan yang menjalani hidup itu sendiri. Nah, kita tetap berkeyakinan, kita jangan terkecoh seperti halnya dulu orang-orang terkecoh dengan kehidupan Qarun, kehidupan Haman, kehidupan Fir'aun dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Sungguh Allah memberitahukan bahwa mereka walaupun tampak bergelimang harta dan kekuasaan, tapi hidup mereka sempit. Itu seperti. Karena siapapun yang berpaling dari peringatan Allah dari Al-Quran, dia mengalami kehidupan yang sempit, walaupun tampaknya bergelimang harta dan kekuasaan. Kalau mau betul-betul lapang, ya jangan berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an di surah Az-Zukhruf ayat 42 itu, "Au nuriyannaka alladzi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun." Dan kami memperlihatkan kepadamu adab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sungguhnya kami berkuasa atas mereka. Jadi kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit untuk mengeksekusi siapapun yang Allah ingin adab. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh silakan. Oke, monggo. Jadi sifat takimun itu membalas itu dalam aplikasinya ke kita terus tak? Allah itu mau membalas, tapi kan rahmat Allah itu lebih besar daripada betul. Tapi tetap Allah
pernah melakukan membalas itu. Itu suatu kaum yang sangat melampaui batas misalnya pasti akan membalas. Walaupun tadi ada gium bahwa nama Allah lebih besar dari asalnya. Nah, kalau kita aplikasikan ke kita ini sebagai manusia, apakah misalnya kalau ada orang yang zalim kepada kita, sebaiknya kita membalas atau kita maafkan deh, misalnya kita tidak membalas. Tapi sampai kapan itu kezaliman itu kita tanggung sampai akhirnya kita bisa membalas? Boleh membalas? Baik. Okay. Kalau ada orang berbuat salah dan tidak kita ingatkan, khawatirnya nanti orang itu menganggap kesalahan itu sebagai sebuah keterampilan. Paham ya? Ada orang biasa nipu. Kita tahu dia penipu. Kita tidak pernah ingatkan kesalahannya. Lama-lama orang itu menganggap menipu itu keterampilan, Pak. Paham maksudnya ya? Nah, jadi tetap kita mesti mengingatkan mereka. Sebisa mungkin kita ingatkan, ini perbuatanmu ini salah, ini zalim, ini enggak benar. Nah, itu sama dengan ketika kita ke anak. Ada sebagian orang tua itu karena anaknya masih kecil, itu tidak diingatkan ketika dia berbuat salah. Itu sama dengan kita rela anak kita salah sampai hari tuanya itu. Makanya Nabi itu ketika putranya Abu Salamah radhiyallahu an masih kecil saat itu bersama beliau makan pakai tangan kiri, oleh Nabi diingatkan, kul biyaminika, makan pakai tangan kanan, cung. Wa kul mimma yalika, dari yang dekat dulu ya, jangan langsung ambil tengah. Karena bareng-bareng makan saat itu. Terus samillah, baca bismillah. Artinya kesalahan anak itu tidak dibiarkan oleh Nabi. Karena kalau kita mendiamkan kesalahan pada anak, itu sama dengan kita rela dia salah sampai hari tuanya. Nah, maka dalam ini tugas kita dalam konteks kekitaan, kita punya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu seperti itu. Jadi kita peringatkan dulu, Pak. Nah, kemudian kok orang ini sudah kita ingetin akan kesalahannya kok masih zalim juga kepada kita. Ketika kita dizalimi, Pak, kita punya dua hak. Tapi tetap saya ingatkan dia ya, karena itu tetap kesalahan yang tidak boleh dibiarkan. Kalau bahasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maraknya kezaliman bukan karena banyak orang zalim, tapi karena yang baik diam. Nah, jadi tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka yang kedua ini, Pak, taruhlah sudah kita ingat ini kamu salah, kamu harus bayar, kamu enggak janji, ini zalim namanya. Kok dia masih ngeyel menzalimi kita saja, misalnya gitu ya. Maka kita punya dua hak, Pak. Dalam konteks kekitaan ya, kita punya dua hak. Hak yang pertama hak membalas. Jadi kalau Bapak mau balas boleh. Al-Quran membenarkan hal itu. Di surah An-Nisa ayat 148 Allah menyatakan la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man dzulim. Allah tidak menyukai perkataan kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang-orang yang dizalimi. Jadi kalau Bapak merasa dizalimi, Bapak boleh membalas, tidak ada masalah. Itu tadi doanya Ustadz Abid itu serem itu doanya itu. Tidak ada masalah kita merasa dizalimi, umat dizalimi, kita mendoakan itu tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, jadi saya ulang, kita punya hak. Hanya kalau kita membalas dalam konteks kekitaan yang normal seperti ini, beda kalau perang ya. Dalam konteks normal seperti kita ini, itu kalau membalas harus pas kata Nabi, tidak boleh lebih. Kalau lebih kita kena hisab nanti. Saya sering contohkan misalnya, monyet lo juga monyet, imbang udah, seimbang kosong-kosong kok. Kalau kita kelebihan kita kena hisab. Monyet lo mbahnya monyet, nah, itu ada ketambahan mbahnya itu. Nah, itu lebih kita itu seperti itu. Jadi boleh Pak. Justru itu hak pertama kita boleh membalas. Kita boleh membalas. Hak yang kedua hak memaafkan. Hak yang kedua adalah hak memaafkan. Kalau kita memaafkan, kita surplus Pak. Kalau kita memaafkan, kita surplus. Surplus dalam pengertian pertama karena kita tidak membalas. Sehingga yang ada adalah kita ada potensi kebaikan kita ditambah dengan kebaikan dia, dan ada potensi keburukan kita diambil oleh dia kan? Kenapa? Karena kita tidak membalas, kita memaafkan dia. Justru karena kita memaafkan, kita surplus lagi karena kita ada potensi mendapat ampunan dari Allah. An-Nur ayat 22 itu. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Bahwa yang memaafkan dan berlapang dada, tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Itu surplus Pak. Itu.
Nah, jadi saya ulang, kalau Bapak membalas, balas tidak apa-apa. Cuman saran saya jangan sering-sering balasnya. Jadi kalau bahasanya Nabi kan sabar itu pada pukulan yang pertama kan. Kedua kok sik ngono ae. Wah, keluarkan taringnya, Pak. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Bang ya. Oke. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Oke. Saya mau sharing aja. Tadi kan dibahas mengenai hal ridho Allah. Ini di tasawuf kan ada semacam beberapa tahapan tingkatan, ada yang disebut ikhlasul iman, ikhlasul muhibin, ikhlasul arifin. Nah ini yang saya analogikan antara ridho Allah dengan keikhlasan. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Nggih. Gimana kita selaku hambanya supaya dari hari ke hari, waktu ke waktu, supaya kita mendapatkan tingkatan ikhlasul arifin. Baik. Ya, tidak bisa dipungkiri kata ikhlas itu sendiri juga bertingkat. Jadi istilah ikhlas sendiri itu sudah memang bertingkat. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Bagaimana caranya supaya kita ini betul-betul mencapai tingkatan tertinggi di dalam ikhlas? Kata kuncinya satu, Pak. Dalam menapaki jalan-jalan spiritualitas itu harus ada kata mujahadah. Harus ada mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Jadi mujahadah itu bersungguh-sungguh. Tapi kita mesti belajar ya, karena ada yang mirip dengan mujahadah tapi dilarang. Apa namanya itu? Takalluf. Takalluf itu membebani diri di luar kemampuan sampai mendalimi diri sendiri. Itu yang oleh Nabi ditegur. Ada 3 sahabat yang mengatakan, saya akan sholat malam terus dan saya tidak akan tidur. Kata Nabi, lihat saya sholat malam, saya juga tidur, kata Nabi. Saya tidak akan menikah, lihat saya juga menikah, kata Nabi. Saya akan puasa terus, tidak akan berbuka, lihat saya, kata Nabi. Saya berbuka, saya puasa, saya juga berbuka, kata Nabi. Itu namanya takalluf, membebani diri di luar kemampuan. Nabi masuk ke masjid, ada tali terikat di tiang-tiang masjid. Nabi bertanya, "Aukamakal, ini tali apa?" "Ini punya Zainab ya Rasulullah. Dia kalau sholat malam, kalau ngantuk diikat pakai tali ini." Kata Nabi, lepaskan, ini udah berlebihan, tidak boleh. Kalau ngantuk tidur. Karena mata punya hak, badan kita punya hak, kalau capek istirahat. Itu takalluf. Tapi kalau orang yang bermujahadah, dia akan paham betul mana ngantuk, mana ngantuan. Itu beda. Jadi harus dibedakan mana ngantuk, mana ngantuan. Itu beda. Orang yang mujahadah, dia akan jeli melihat. Ini perasaan baru baca Al-Quran kalau udah ngantuk ini misalnya. Pertanyaannya, ini ngantuk apa ngantuan? Kalau ngantuk memang objektif, capek, kurang istirahat, kurang makan, pikiran lelah, tidur, jangan dipaksakan. Tapi kalau perasaan makan cukup, istirahat cukup, kok sih ngantuk? Berarti ngantuan berarti. Yang ngantuan ini dimujahadai, dilawan. Nah, mujahadah itu penting karena ada janji dari Allah, Pak. Allah janji di surah Al-Ankabut ayat 29. Surah ke-29 ayat 69, maaf. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang untuk sampai kepada keridhaan kami, sungguh kami akan antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami dengan selamat. Sampai kepada keridhaan kami dengan selamat. Artinya apa? Orang yang mau bermujahadah, karena ayat ini Makkiyah. Di Mekah itu belum turun syariat tentang perang. Walaupun ada yang mengatakan itu ketika muslim dalam proses hijrah diganggu ya. Tapi terlepas dari itu, ini Makkiyah. Makkiyah itu belum ada syariat perang. Berarti kata jahad dari situ diantara maknanya adalah berjuang. Maka kalau kita mau berjuang, bermujahadah, bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, Allah jamin akan ditunjuki oleh Allah
bahkan diantar oleh Allah ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada Allah dengan selamat. Dan Allah juga berjanji, dan biasanya ulama kalau baca ayat ini di tafsirnya mengutip hadis ini Bukhari Muslim. Hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadaku sedepa. Aku akan mendekat kepadanya sedepa. Hambaku mendekat kepadaku sambil berjalan, aku akan mendekat kepadanya sambil berjalan cepat atau berlari. Artinya apa? Semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Maka kata kuncinya bagi Bapak, bagi saya, bagi kita semua, kalau ingin mencapai tingkatan-tingkatan keikhlasan hingga mencapai tingkatan yang tertinggi, maka hendaklah kita banyak bermujahadah. Baik mujahadah dalam belajarnya maupun mujahadah dalam melatih diri kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu Pak, wallahu alam bisawab. Nggih. Ada lagi mungkin? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.